Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi ilmu tasawuf tentang tarekat Naqsabandiyah. Anggota kelompok 8 yaitu saya Salwa Naila, Nur Ainun, Nurlela Safitri, dan Hikmal Dafa Ramadan. Yang pertama ada sejarah dan pendiri tarekat Naqsabandiyah. Secara etimologi, kata tarekat berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan. Sedangkan menurut istilah, tarekat yaitu jalan atau metode yang ditempuh dalam melakukan ibadah, zikir, dan doa yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Salah satu tarekat yang sangat berkembang di dunia saat ini adalah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah atau Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat yang luas penyebarannya. Tarekat Naqsabandiyah merupakan tarekat yang lahir dan berkembang pada abad ke-8 Hijriah yang dinisbahkan kepada nama Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, yang nama lengkapnya adalah Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Syekh Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Baha al-Din Al-Uwaisi Al-Bukhari Al-Naqsabandi yang hidup di tahun 717 sampai 791 Hijriah. Syekh Muhammad bin Baha al-Din dilahirkan di sebuah desa Qasarul Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari. Dalam kitab Jami'ul Usul menceritakan lebih lanjut bahwa desa Arifah itu adalah sebuah desa yang sangat baik letaknya dan indah bentuknya. Syekh Muhammad bin Baha al-Din berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik. Ia mendapat gelar syah yang menunjukkan posisinya yang penting sebagai seorang pemimpin spiritual. Setelah ia lahir, segera dibawa oleh ayahnya kepada Baba Al-Samasi 10 yang menerimanya dengan gembira. Ia belajar tasawuf kepada Baba Al-Samasi ketika berusia 18 tahun. Kemudian ia belajar ilmu tarekat kepada seorang qutb di Nasaf, yaitu Amir Sayyid Kulal Al-Bukhari. Dari Kulal inilah ia belajar tarekat yang didirikannya. Berkaitan jalan mistis yang ditempuh oleh Syekh Baha al-Din mengatakan bahwa ia berpegang teguh jalan yang ditempuh Nabi dan para sahabatnya. Ia mengatakan bahwa sangatlah mudah mencapai puncak pengetahuan tertinggi tentang tauhid, tetapi sangat sulit mencapai makrifat yang menunjukkan perbedaan halus antara pengetahuan dan pengalaman spiritual. Tarekat Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat yang mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Tarekat ini pertama berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India di Asia Tengah. Bukan hanya di kota-kota penting, melainkan di kampung-kampung kecil pun tarekat ini mempunyai zawiyah. Baik, penjelasan selanjutnya adalah ajaran-ajaran tarekat Naqsabandiyah. Pada umumnya, ajaran tarekat itu mengacu kepada 4 asas pokok, yaitu syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Ajaran tarekat Naqsabandiyah pada prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Adapun ajaran tarekat Naqsabandiyah, menurut Najamuddin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, ajaran ini terdiri dari 11 bahasa Parsi dan 8 diantaranya berasal dari Syekh Abdul Khaliq Al-Gajudwani dan 3 lainnya berasal dari Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Ajaran yang pertama ialah Huwais Dardam, ialah menjaga diri dari kealpaan ketika keluar masuk nafas supaya hati tetap menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap keluar masuk nafas yang hadir serta menyertakan Allah itu berarti hidup yang dapat menyampaikan kepada Allah. Sebaliknya setiap nafas yang keluar masuk dengan alpa berarti mati yang menghambat jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwais Dardam juga bisa disebut sebagai kesadaran spiritual dalam bernafas. Prinsip ini meminta murid-murid tarekat untuk selalu menjaga syukur dan sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menyertai setiap helaan nafas manusia. Yang kedua ada nazar baraqadam, ialah orang yang sedang menjalani khalwat atau suluk. Bila berjalan harus menundukkan kepala, melihat ke arah kaki. Apabila duduk tidak memandang ke kiri atau ke kanan. Ajaran ini bisa disebut sebagai sadari langkahmu, di mana ini merupakan salah satu ajaran pokok dari tarekat Naqsabandiyah. Setelah menyadari nafas sebagai sebuah sarana bersyukur dan menghayati keberadaan Allah, seorang murid diajari untuk memperhatikan kemana langkahnya atau perjalanannya menuju dan dengan cara apa langkah itu dihentakkan atau dijalankan. Dalam bentuk yang paling disiplin, ajaran ini meminta murid untuk menundukkan pandangan dan lebih memperhatikan kakinya sendiri bila tidak benar-benar melihat ke sekelilingnya, karena setiap apa yang dilihat mata dan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah dari ajaran ini adalah mengajak manusia untuk lebih fokus pada kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah safar darwatan, ialah berpindah dari sifat-sifat manusia yang rendah kepada sifat-sifat malaikat yang terpuji. Prinsip ini menekankan perlunya tiap salik atau pejalan sufi untuk mengingat bahwa kemanapun kita menuju, sesungguhnya kita akan kembali kepada asal. Yang keempat ada khalwat dan anjaman. Khalwat dan anjaman ialah berkhalwat. Nah, dalam menerangkan makna khalwat dan anjaman ini, Bahaudin mengatakan bahwa seseorang seharusnya secara lahir berada bersama dengan makhluk dan secara batin bersama Tuhannya. Dengan ibarat lain, tangannya bekerja sedang hatinya bersama Al-Haq. Secara bahasa, khalwat dan anjuman ini bermakna khalwat di tengah keramaian atau dalam bahasa Arab disebut al-khalwah fi al-jalwah. Yang kelima, ya dakrat, ialah berzikir terus-menerus mengingat nama Allah, baik zikir ismu zat atau menyebut Allah, maupun zikir nafi isbat atau menyebut la ilaha illallah, sampai yang disebut dalam zikir itu hadir. Yang keenam ada bas kasyat, ialah sesudah menghela atau melepaskan nafas, orang yang berzikir itu kembali memunajat dengan mengucapkan kalimat yang mulia. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, yang artinya, wahai Tuhanku, engkaulah yang aku maksud dan ridhomulah yang aku pinta. Sehingga terasa dalam hatinya rahasia tauhid yang hakiki dan semua makhluk ini lenyap dalam pandangannya. Yang ketujuh dan naskah dahsyat, ialah setiap murid harus menjaga hatinya dari sesuatu yang melintas, walau sekejap. Karena lintasan atau getaran kalbu di kalangan ahli-ahli tarekat adalah suatu perkara besar. Syekh Abu Bakar Al-Katani berkata, aku menjaga pintu hatiku selama 40 tahun, tidak aku bukakan selain kepada Allah, sehingga jadilah hatiku tidak mengenal selain Allah. Sebagian ulama tasawuf juga berkata, kujaga hatiku 10 malam, maka dijaganya aku 20 tahun. Yang ke-8 ada bad dasyat, ialah tawajuh atau menghadapkan diri kepada nur zat Allah yang Maha Esa tanpa berkata-kata. Pada hakikatnya, menghadapkan diri dan mencurahkan perhatian kepada nur zat Allah itu tiada lurus, kecuali sesudah fana atau hilang kesadaran diri yang sempurna. Nah, 3 perkara lainnya yang berasal dari Syekh Bahaudin Naqsabandi itu ada 3. Yang pertama itu ada wukuf zamani, yang artinya setiap 2 jam atau 3 jam, seorang salik memperhatikan kembali keadaan jiwanya. Jika pada hari itu ia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka bersyukur kepadanya. Jika terlupa, harus memohon ampun dan mengucapkan istighfar. Yang kedua ada wukuf adadi, yang artinya memelihara bilangan ganjil ketika melakukan zikir nafi isbat. Misalnya disudahi pada kali yang ketiga, kali yang kelima, atau sampai kali yang ke-21. Yang ketiga ada wukuf kolbi, yang artinya menghilangkan pikiran terlebih dahulu daripada segala perasaan, kemudian dikumpulkan segala tenaga dan panca indera untuk melakukan tawajuh dengan segala mata hati yang hakiki untuk menyalami makrifat Tuhannya. Berikutnya ada amalan-amalan tarekat Naqsyabandiyah. Amalan adalah sebuah perintah atau amanah dari seorang guru mursyid kepada murid, dan tugas seorang murid adalah mengamalkan amalan tersebut ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di dalam tarekat Naqsyabandiyah ini ada beberapa amalan, yaitu yang pertama zikir dan wirid. Amalan pokok paling mendasar bagi penganut tarekat Naqsyabandiyah adalah zikrullah, yang berarti mengingat Allah. Dalam tarekat Naqsyabandiyah mempunyai 2 macam zikir, yaitu yang pertama zikir ism al-zat, artinya mengingat nama yang hakiki dengan mengucapkan nama Allah berulang-ulang dalam hati. Yang kedua, zikir tauhid, artinya mengingat keesaan. Yang kedua, muraqabah atau pengawasan. Muraqabah adalah konsentrasi penuh dan waspada terhadap segenap kekuatan jiwa, imajinasi, dan tindakan. Yang ketiga ada suluk atau khalwat. Suluk atau khalwat dilakukan agar seseorang mampu mengosongkan hatinya dari berbagai kegelisahan hidup yang tiada habisnya dan melepaskan pikirannya dari berbagai rutinitas kesibukan harian yang tiada henti. Yang keempat ada tawajuh. Tawajuh itu berarti perhatian Allah pada sesuatu yang mungkin sesuatu itu menjadi mewujud. Selanjutnya ada robhitah. Robhitah dalam tarekat adalah kelanjutan dari wasilah. Wasilah adalah meditasi melalui seorang pembimbing spiritual atau mursyid sebagai suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan spiritual. Tayyib.
Selanjutnya saya akan menjelaskan daripada poin tokoh-tokoh tarekat Naqsyabandiyah. Ada beberapa tokoh Naqsyabandiyah yang tersebar di dunia, diantaranya adalah yakni yang pertama Syekh Ad-Din Naqsyabandi. Sebagai pendiri tarekat ini, ia mempunyai watak yang sederhana dan ramah, tidak suka kesombongan dan keangkuhan. Ia menganggap kesombongan dan keangkuhan merendahkan tingkat moral seseorang dan melemahkan tali pengikat spiritual. Kemudian yang kedua, Syekh Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi. Beliau dikenal luas sebagai guru besar dalam ilmu syariat dan tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama besar setelahnya, baik di sekitar tanah Minangkabau sampai ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Kemudian yang ketiga, Syekh Said Ad-Din Kasghari. Tokoh lain yang berperan besar dalam penyebaran tarekat ini secara geografis adalah Syekh Said Ad-Din Kasghari. Ia juga telah membayat penyair dan ulama besar, yakni Syekh Abdurrahman Jami'. Dia yang kemudian mempopulerkan tarekat ini di kalangan istana. Kemudian yang keempat, Syekh Baqi Billah. Di India, tarekat ini mulai tersebar pada tahun 1526 Masehi. Syekh Baqi Billah dilahirkan di Kabul, merupakan syekh yang menyebarkan ajaran tarekat di India. Kemudian yang kelima, Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajaran tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari pada abad ke-17. Seperti disebutkan dalam bukunya Safinatun Najjah, ia telah mendapat ijazah dari Syekh Naqsyabandiyah di Yaman dan mempelajari tarekat ini ketika berada di Madinah di bawah bimbingan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Poin yang terakhir yakni perkembangan tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bahwasanya tarekat Naqsyabandiyah itu mula-mula muncul di Indonesia dalam paruh kedua abad ke-17. Seperti yang telah dijelaskan pada poin tokoh-tokoh yang menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah khususnya di Indonesia, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari. Sejak masanya di Sulawesi Selatan, tampaknya tarekat ini telah diamalkan orang walaupun mungkin hanya oleh sebagian kecil penduduk. Di Banten, tarekat ini diperkenalkan kurang lebih bersamaan waktunya dan tampaknya mendapat tempat terhormat di kalangan terpelajar. Dalam semua kasus-kasus ini, tampaknya tarekat Naqsyabandiyah telah berpadu dengan satu atau lebih tarekat lain seperti tarekat Khalwatiyah di Sulawesi, tarekat Syattariyah di Jawa. Kemudian ada juga tanda-tanda bahwa tarekat Naqsyabandiyah juga mempunyai pengikut di Aceh. Untuk melihat lebih jauh, kita juga perlu mencari bukti bagaimana tarekat ini telah berkembang dan diamalkan di Indonesia pada abad ke-19. Laporan-laporan yang diberikan sebelum Snow membuktikan bahwa tarekat ini telah tersebar di Cianjur, Sumedang, dan Sukabumi. Bahkan di Cianjur, menurut informasi ini, seluruh bangsawan telah bergabung dengan tarekat Naqsyabandiyah. Bupati dan penghulu kepala Cianjur sendiri adalah seorang pengikut Naqsyabandiyah. Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah yang lebih nyata adalah ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas memperkenalkan tarekat baru ciptaannya sendiri sekitar tahun 1850-an, yaitu tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di bawah pengaruh muridnya Syekh Abdul Karim dari Banten, tarekat ini kemudian menjadi sangat populer di Banten, khususnya di kalangan penduduk miskin di desa-desa. Dugaan sementara dapat kita berikan bahwa sampai awal abad ke-20, tarekat Naqsyabandiyah telah diamalkan oleh banyak penduduk. Sepanjang masa inilah kita melihat gerakan tarekat menemukan momentumnya di Indonesia. Alhamdulillah, demikianlah daripada pemaparan materi tentang tarekat Naqsyabandiyah yang telah kami sampaikan. Semoga dari apa yang telah kami sampaikan, kita semuanya mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat lagi berkah dan juga menambahkan daripada wawasan untuk kita semuanya. Mohon maaf sekiranya masih banyak kekurangan saat pemaparan kami. Walafu minkum, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.